Halo semuanya teman-teman, ketemu lagi dengan saya di sini. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas soal tes intelijensi umum. Ya, saya tidak akan bertele-tele, kita langsung ke pembahasan soal. Soal yang pertama. Soal yang pertama itu numerik, ya. Biasanya numerik ini di soal TIU itu banyak. Ya, mungkin ada 4 atau 5 soal. Lumayan kalau teman-teman bisa menjawab, itu akan mendongkrak nilai. Dan numerik ini juga untuk soal saat ini 2 tahun belakangan ini itu cukup mudah, ya. Kalau teman-teman mempelajari atau menemukan soal-soal mungkin di YouTube atau di internet, soal-soal yang terkait dengan yang rumit, ya, kayak peluang, kemudian akar, itu saya katakan tidak akan masuk. Ya, paling yang masuk itu tentang pecahan, kemudian operasi bilangan bulat, kemudian operasi bilangan desimal, itu masuk ke numerik. Ya, nah, memang cukup mudah ini numerik kalau teman-teman sering latihan. Banyak-banyak latihan supaya teman-teman bisa menjawab soal atau bisa menguasai soal numerik ini, ya. Nah, soal yang pertama, ya, diketahui Bima memiliki gandum sebanyak 10 kantong plastik. Berat setiap kantong 10 kg. Nah, kita membandingkan Y dan X. Nah, kalau X sudah ditentukan nilainya, Y sekarang berapa nilainya? Ya. Nah, kita jawab sama-sama, ya, soal nomor 1 ini. Atau teman-teman bisa dijawab dulu, jawab dulu di bukunya, di coret-coretannya. Nanti bandingkan sama jawaban saya, ya, supaya melatih teman-teman untuk menjawab soal TIU ini. Oke, nah, yang X ini sudah ditentukan nilainya, yaitu 1. Nah, sekarang berat seluruh gandum Bima dalam kuintal. Nah, ini ada 10 kantong plastik. Setiap kantong plastik itu isinya 10 kg. Artinya kalau 10 kantong plastik itu dikali 10 kg, maka berat semuanya itu adalah 100 kg. Nah, kalau 100 kg kita ubah menjadi kuintal, maka nilainya adalah 1, ya. Kalau kita 100 kg itu kita ubah jadi kuintal, maka dibagi 100 itu adalah 1 kuintal. Artinya Y itu adalah juga nilainya 1. Nah, X-nya 1, Y-nya 1, artinya X sama dengan Y atau Y sama dengan X. Nah, jawaban yang mana? Yaitu yang B. Ya, X sama dengan Y. Cukup gampang memang nomor ini, ya teman-teman. Yang penting latihan yang banyak. Nah, jangan belajar soal-soal yang sulit, karena untuk TIU ini 2 tahun belakang ini cukup mudah, ya. Nah, kita lanjut ke soal nomor 2. Soal nomor 2 deret angka, ya. Nah, coba teman-teman lihat angkanya, ya. Nah, angkanya ini turun naik, ya. Besar, kecil, kemudian besar, terus angkanya turun, kemudian angka. Bisa jadi pola bilangannya itu loncat 1, ya. Loncat 1, mungkin itu polanya. Ya, kita coba dulu, ya. Kita tulis ulang soalnya 600, kemudian 400, 1900, kemudian 1000, terus 5800, 600,
17.500. Nah, bagaimana polanya? Kita cari polanya dulu. Nah, kalau polanya ini turun, kemudian ini turun, juga ini turun, pasti loncat 1. Coba kita loncat seperti ini, ya. Ini kemungkinan dikali 3, ya, dikali 3 ditambah 100. Ya, benar kan? 6 kali 3 18 ditambah 100 19. Ya, betul. Kemudian kita coba juga dikali 3. Dikali 3 ditambah 100. 3 kali 9 itu 27. 7 simpan 2, 3 kali 1 3 tambah 1 5. Betul, 5.700 ditambah 100 sama dengan 5.800. Tentu ini juga sama, ya. Dikali 3 ditambah 100. Nah, ini juga sama. Ya, ini loncat 1. Nah, ini juga dikali 3 ditambah 100. Nah, maka kita kalikan 175. Nolnya nanti kita tulis, ya, dikali 3 dulu, ya. 3 kali 5 15 simpan 1, 3 kali 7 21 22, ya. 3 kali 1 3 tambah 2 5. Tambahkan 0 yang belum kita tulis ini. Artinya di sini itu adalah 52.500. Mana 52? Yang D dan E. Artinya C, B, dan A salah. Kemudian pola selanjutnya yang kita cari, ya. Karena ini sudah benar, ya, loncat 1, loncat 1, loncat 1. Ini juga loncat 1. Ya. Nah, ini berapa ini? Ditambah 600. 600 tambah 400 sama dengan 1000. Kemudian ini dikurang 400. Ya, udah ketemu polanya. Di sini kembali seperti ini, ya, ditambah 600. Maka 600 ditambah 600 yaitu 1.200. Artinya polanya sudah ketemu, ya, 1.200 dan 52.500. Nah, ini jawabannya. Yang tepat itu adalah yang E. Ya, bisa dipahami teman-teman tentang deret angka ini? Ya, biasanya memang deret angka itu seperti yang dulu saya dapatkan di ujian SKD tahun 2021, itu memang deretnya angkanya besar-besar sampai 1.000, 2.000, tapi polanya itu mudah ditebak, ya. Tinggal teman-teman memang bisa melihat soalnya. Kalau memang soalnya itu angkanya terus besar, ya, maka itu bisa jadi kali, ya, bisa jadi tambah, ya. Kalau angkanya itu besar kecil, itu pasti akan loncat 1, ya. Lihat dulu soalnya, baru kita lihat cari polanya, ya. Bisa dipahami teman-teman? Kita lanjut ke soal nomor 3. Soal nomor 3 ini tentang silogisme, ya. Pemain yang sportif adalah yang dapat menerima kekalahan. Sebagian pemain dari kota C tidak dapat menerima kekalahan. Opsinya, semua pemain kota C tak sportif. B, tidak ada pemain kota C yang sportif. C, sebagian pemain kota C sportif. Semua pemain kota C sportif. E, semua pemain yang tidak sportif berasal dari kota C. Nah, pada intinya teman-teman, untuk silogisme ini, kalau ada kata semua dengan sebagian, maka jawabannya adalah sebagian. Itu cara gampang, cara mudah. Tapi intinya tergantung dari pernyataannya seperti apa. Ya, kita bisa menjawab secara logika tanpa harus secara teori atau secara rumus, ya.
Tapi pada intinya kalau ada semua ada sebagian maka jawabannya sebagian. Begitupun dengan soal nomor 3 ini. Ya. Nomor 3 ini bisa dikatakan pakai semua ya. Kemudian pernyataan kedua itu pakai sebagian. Artinya jawabannya itu pasti sebagian. Ini semua. Tidak ada pemain. Artinya semua ini. Ya, ini semua, ini semua. Satu aja yang pakai kata sebagian, maka pasti jawabannya itu adalah yang C. Cukup gampang dan mudah. Ya, teman-teman. Intinya teman-teman harus sering berlatih untuk silogisme ini, ya. Kita ke soal selanjutnya. Analogi. Nomor 4. Ya, analogi ini mencari pola kata atau pola kalimat ya yang bisa digunakan untuk menghubungkan antara kalimat yang satu dan kalimat yang kedua. Maka kalimat atau kata penghubung mana yang cocok di opsi antara A, B, C, dan E. Nah, ini buruh, kemudian pabrik. Kira-kira apa kata penghubung yang cocok untuk soal yang ini? Ya. Nah, kata yang cocok atau kalimat yang cocok di sini adalah buruh bekerja di pabrik. Nah, kalimat ini kita gunakan juga ya, kita gunakan di opsinya mana yang cocok ya untuk menghubungkan antara kalimat satu, antara kata yang satu dengan kata yang kedua. Penari bekerja di studio. Salah ya. Penari bekerja di panggung. Ini salah. Kemudian pedagang bekerja di pasar. Ini baru jawaban yang benar ya. Nelayan bekerja di pesisir, bukan pesisir tapi di danau atau di laut, atau di air ya, bukan di pesisir. Kemudian yang D, kita cek dulu yang D, pemahat bekerja di candi. Bukan Pak, bukan bekerja ya. E, petani bekerja di, seharusnya di sawah bukan di sungai. Ya, jadi jawaban yang paling tepat ini adalah yang B. Ya, bisa dipahami teman-teman tentang analogi ini. Cukup mudah dan gampang. Kita lanjut ke soal nomor terakhir. Soal penalaran analitis. Ya, bagaimana cara menjawab penalaran analitis ini? Kita baca soalnya dulu ya. Nomor 5. Anto berlari lebih cepat daripada Indra. Kakak berlari lebih lambat daripada Ipan. Ipan berlari lebih lambat daripada Reno. Nah, urutan yang benar mulai dari yang terlambat adalah, oke, kita jawab sama-sama soal di nomor 5 ini ya. Nah, kita tulis yang cepat dulu, cepat ya. Kemudian di sini lambat. Nah, kita baca soal yang pertama dulu. Anton berlari lebih cepat daripada Indra. Ini dari ya. Nah, Anton lebih cepat daripada Indra. Artinya Indra lambat daripada Anton. Indra ya, ini Anton. Ini Anton. Kemudian kakak berlari lebih lambat, artinya Ipan lebih cepat daripada kakak. Terus Ipan berlari lebih lambat daripada Reno, artinya Reno lebih cepat daripada Ivan. Jadi pertanyaannya adalah urutan yang benar mulai dari yang terlambat adalah, ya tentu yang terlambat kita lihat dulu di sini. Ya. Jadi yang terlambat itu adalah kakak dulu, ya. Kakak. Nah, yang kata kakak di depan kalau tidak ada itu salah. Yang ini salah, ini salah, ini salah.
yang ada yaitu yang C dan E. Kemudian setelah kakak yaitu Ivan. Ya, Ivan. Kemudian nah, kakak Reno, kakak Ivan. Nah, tentu tidak usah mengerjakan yang lain. Itu jawabannya adalah yang E, ya. Nah, bisa dipahami teman-teman? Oke, ini adalah soal terakhir. Saya ucapkan terima kasih teman-teman telah menonton video ini. Saya doakan semoga teman-teman pada saat ujian SKD nanti teman-teman tidak mengalami kesulitan dan bisa mendapatkan nilai tertinggi dan bisa melanjutkan ke ujian selanjutnya yaitu di SKB. Sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.